Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita muliakan para habaib, para ulama, para orang-orang tua yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari saya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, matta'anallahu taala bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, berikan kesehatan selalu beliau oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Juga guru kita Habib Ahmad Yunus bin Yunus Al-Muhdar, ta'an Allah Ta'ala bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah Ta'ala berkahi beliau, keluarga beliau, amin ya Rabbal Alamin. Ustaz Hasan, Ustaz Muhammad Baydawi, Ustaz Mahbub, dan segenap para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf kalau enggak bisa menyebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita kumpul di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik puasa, salat tarawih, salat kita, zakat kita, sedekah kita, semuanya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sempit rizkinya ditambahkan rizkinya oleh Allah, yang sumpah disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berkahnya majelis ini, berkahnya Ramadan, berkahnya bulan Syawal ini, Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, selain halal bihalal ya, kita rajut kembali silaturahmi di majelis yang mulia ini. Juga bertepatan kita buat hall guru kita Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yaitu kakanda dari guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi beliau, guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Allah taala panjangkan umur beliau, Allah Ta'ala selalu berikan kesehatan beliau, dan insya Allah kita berdoa kepada Allah Ta'ala tahun ini beliau bisa datang ke Indonesia, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita sebelum mendengarkan Habib Jindan memberikan nasihat tausiah, karena beliau bertemu langsung Habib Ali Masyhur. Kami pun bertemu, tapi beliau lebih senior ya, lebih tahu, lebih detail, lebih perinci daripada saya, karena beliau banyak duduk dengan almarhum Al-Arif Billah Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid dibandingkan kita. Cuma di dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita ambil berkah, kita bacakan manakib sedikit, manakibnya Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau dan kita mendapatkan kecipratan daripada keberkahan beliau, amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung kita terjemahin dengan bahasa Indonesia biar nggak lama. Beliau Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid wafat pada 2 Syawal 1441 Hijriah atau bertepatan dengan 25 Mei 2020 Masehi dini hari. Nama dan nasab beliau Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Abdullah bin Abi Bakar bin Idrus bin Umar bin Idrus bin Umar bin Abu Bakar bin Idrus bin Husain ibn al-Fakhrul Wujud Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim Sahibul Inad, dan beliau adalah Mufti Tarim Hadramaut Yaman. Kelahiran beliau Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid dilahirkan di kota Tarim hari Ahad 13 Ramadan 1358 Hijriah atau bertepatan dengan 5 November tahun 1939 Masehi. Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid dididik dengan didikan yang soleh,
di pangkuan ayahnya yaitu Al-Habib Al-Allamah Ad-Da'i Ilallah Asy-Syahid Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, dan kakeknya Al-Habib Al-Allamah Al-Musnid Al-Habib Salim bin Hafid. Ayahnya menamainya Al-Masyhur, diambil dari nama guru ayahnya sendiri, yaitu kakeknya dari pihak ibu seorang ulama besar, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Dan sejak kecil ia kemudian menjadi dikenal sebagai Al-Habib Masyhur. Ya. Jadi Habib Masyhur itu tidak dikenal dengan nama Habib Alinya, dikenal dengan nama Habib Masyhurnya. Seperti itu. Pendidikan beliau, Habib Masyhur mulai belajar ilmu di usia dini, ditangani langsung oleh ayah dan kakeknya beliau. Juga belajar dari Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin dan Al-Habib Umar bin Alawi Al-Kaf pada usia 7 tahun. Beliau sudah tamat dari sekolah Tahfidzul Quran Abu Maryam dan mulai belajar dari Ribat At-Tarim pada tahun 1365 Hijriah atau 1946. Guru-guru beliau adalah Syekh Mahfud bin Uthman, Syekh Salim bin Sa'id Bukaisir, Syekh Abdullah Bazghifan, Syekh Taufik bin Faraj Aman, dan Syekh Saleh bin Awad Haddad. Pada tahun 1975 ayah beliau mengarahkan untuk menghabiskan seluruh waktunya untuk menemani kakeknya Al-Habib Salim yang sedang berada di tahun-tahun terakhir hidupnya. Habib Masyhur menghabiskan 2 tahun merawat dan mengambil pengetahuan dan bimbingan rohani dari kakeknya. Pada tahun 1377 atau bertepatan 1957, Habib Masyhur dikirim oleh ayahnya ke kota Syihir untuk belajar dari Habib Abdullah bin Abdurrahman Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau belajar sekitar 1 tahun dan kemudian kembali ke Tarim dan bergabung dengan Al-Mahad Al-Fiqhi, di mana ia belajar dan mengajar sampai tahun 1382 atau bertepatan 1962. Kemudian beliau belajar ke lembah Doan, Selatan Hadramut untuk belajar dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berpendapat manfaat dari ilmunya, dan di situ beliau membuka sejumlah sekolah dan banyak majelis ilmu beliau. Beliau berada di Dauan selama sekitar 13 tahun. Selama periode ini beliau sering mengunjungi Tarim di waktu luang dan melakukan perjalanan ke Hijaz, Mekah. Pada tahun 1386 atau bertepatan dengan 1966 untuk melakukan ibadah haji juga dan mengunjungi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selagi belajar di 2 kota suci, beliau tak lupa mengambil ilmu dari ulama-ulamanya, termasuk Syekh Muhammad Al-Arabi At-Tabbani, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, dan juga Sayyid Muhammad bin Amin Al-Qutbi dan Syekh Hasan Al-Masyad. Sampai sini kita bacakan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Habib Jindan bin Naufal bin Jindan. Beliau yang akan menyempurnakan kisah dari guru kita Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan antum ambil ya oleh-oleh dari nasihat yang disampaikan oleh beliau ataupun biografi yang baru kita bacakan. Antum maksimalkan, antum bisa amalkan apa-apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang soleh hingga kita mendapatkan keberkahan beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah Habib Jindan ya nggak bosan-bosannya ya selalu bisa menyempatkan, bisa hadir di majelis ini ya, sehingga insya Allah kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada orang-orang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya nggak mau panjang lebar karena setelah ini nanti kita ada, kalau ada waktu, ada sisa waktu, ada sesi jabat tangan sekaligus minal aidin wal faizin ya, karena momennya masih momen lebaran
kalau ada dari kita ya sedikit salah faham, ada yang tidak tegur siapa, ya, hingga kita bisa apa? Saling memaafkan satu sama yang lain. Ya, nanti kalau berjabat tangan, ya jangan buang muka. Ya, kalau nanti berjabat tangan itu kalau nanti waktunya cukup, ya. Setelah dari tausiah beliau, kalau berjabat tangan itu selain orang muslim itu berjabat tangan, dia digugurkan dosa-dosanya. Kata Rasulullah SAW, setiap orang muslim yang berjabat tangan, Allah Subhanahu wa ta'ala membagikan kepadanya 100 rahmat. Dan 99, ya, 99 rahmatnya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang murah senyum. Satu yang metotok. Ya, yang satu ini yang merangut wajahnya. Yang 99 bagi mereka yang ketika berjabat tangan apa? Dia senyum. Ya, apalagi yang ada salah faham, nggak tegur siapa, maklum, ya, namanya sendok sama garpu itu juga ada apa? Ada kadang-kadang saling apa? Tatapan, ya, saling berkelahi sendok sama garpu itu, ya, apalagi manusia. Ya, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahannya kepada kita, dan kita minta kepada Habib Jindan bin Naufal bin Jindan untuk bisa memberikan kepada kita nasihatnya dan bercerita tentang Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, karena kita ini sangat haus dengan ceritanya orang soleh. Nontok gegeran terus, ya, gegeran terus, tukaran terus, panas. Makanya untuk mendinginkan ini, mendingan sesuatu apa? Kita mendengarkan kisah-kisahnya orang soleh. Dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Mendengarkan ceritanya orang soleh itu, Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Fa'alaihi falyatafaddal guru kita Al-Habib Jindan bin Naufal bin Jindan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini kita hadir di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam rangka halal bihalal atau uwad silaturahmi setelah Idul Fitr yang kita lalui, dan juga haul dari guru kami Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau. Dan beliau adalah orang yang berlebaran sejati. Kenapa? Meninggalnya pas lebaran. Jadi begitu lebaran, hari Id, keesokan harinya beliau meninggal dunia. Id masih sempat sholat Id. Waktu itu sholat Idnya di Darul Mustafa. Sholat Id di Darul Mustafa, tatkala sholat Id, karena kondisi beliau udah lemah, fisiknya nggak sehat, tapi tetap maksain mau sholat Id. Sholat di Darul Mustafa bersama Al-Habib Umar. Kemudian sempat terjatuh, begitu nggak bisa bangun, akhirnya dibantu saat sholat itu, berdiri lagi lanjut, sampai selesai sholat. Mendengarkan khutbah. Subhanallah, Al-Habib Masyhur sangat gembira. Dan seumur hidupnya, beliau lalui dalam taqwa, dalam istiqamah, nggak pernah ninggalin yang namanya sholat jamaah, bahkan di malam wafatnya beliau. Itu beliau meninggal dunia, itu pada tanggal 2 Syawal malam 3. Sholat maghrib berjamaah, karena kondisinya udah sakit memang, saat sholat maghrib itu, beliau berjamaah sholat maghribnya. Kemudian jamak dengan sholat isya, karena beliau sedang sakit. Kemudian sholat ba'diyah, baca ratib, baca qasidah, yang berisi doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selesai itu wafat dan meninggal dunia. Subhanallah. Meninggal dunia menjelang isya atau pas adzan isya, rahimahullah rahmatal abrar. Bahkan di malam wafatnya tidak meninggalkan sholat jamaah, tidak meninggalkan ratib, enggak meninggalkan memakmurkan waktu antara maghrib dan isya. Bahkan enggak ninggalin yang namanya qiyamul lail, tahajud, enggak ninggalin tahajud. Subhanallah.
Jadi kalau orang mau bicara wali ini keramatnya apa, wali ini keramatnya apa, keramat yang hakiki bukan yang jalan di atas air. Keramat yang hakiki bukan yang terbang di udara. Terbang di udara kayak burung gereja. Jalan di atas air kayak serangga air, kayak capung atau serangga air lainnya. Akan tetapi keramat yang hakiki adalah yang enggak ninggalin sholat jamaah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ninggalin qiyamul lail seperti Nabi Muhammad. Beda kan? Ini seperti burung gereja, ini seperti kelelawar, ini seperti Nabi Muhammad. Bedanya jauh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hakadha. Bahkan beliau tuh dalam kondisi apapun salatnya di masjid. Ngimamin itu subuh tuh enggak pernah subuhnya di rumah. Subuhnya di masjid. Ngimamin di masjid jami' sana. Subhanallah. Selama bertahun-tahun, dari sebelum subuh sudah ada di masjid. Sempat waktu itu sakit, kakinya sakit, nggak bisa berdiri, operasi, sehingga nggak bisa kemana namanya sholat subuh di masjid. Itu saat dalam kondisi sedemikian itu ada beberapa kali itu keluarganya menangis melihat beliau kok sholat subuhnya di rumah, jamaah tapi di rumah. Menangis, ditanya kenapa menangis, bilang puluhan tahun seumur hidup kita nggak pernah lihat ayah kita sholat subuh di rumah. Baru sekarang kita ngelihat sholat subuhnya di rumah. Dalam keadaan yang sedemikian rupa. Beliau meninggal dunia dalam keadaan berpegang teguh dengan ajaran para salafus saleh. Berpegang teguh dengan ajaran para ahlul bait. Berpegang teguh dan menghidupkan berkhidmah untuk mensupport apa kegiatan yang biasa dilakukan oleh para salafnya dahulu. Khidmah untuk kota Tarim, khidmah untuk para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga itu semua tertib di kota Tarim itu berada di pundaknya beliau. Mulai dari pencatatan nasab, mulai dari pengaturan dakwah, mulai dari pengaturan ziarah Nabiullah Hud, mulai dari acara ziarah ini Syaban dan beragam bermacam-macam, maulid di jami' di mana tempat, itu semua beliau yang menata, beliau yang mengatur. Subhanallah. Hingga saat kala beliau meninggal dunia, itu kerjaan beliau itu didata sedemikian banyak ya, nggak bisa dipikul sama satu orang, sehingga diatur, ini tugas ini dipikul oleh fulan, ditata oleh Al-Habib Umar sedemikian rupa radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Tugas yang demikian berat, khidmah untuk Allah, khidmah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal beliau dari sejak kita kecil, ya, dari sejak usia muda kita membaca kitab. Itu dari kitab yang paling bawah sampai kitab yang paling atas kita belajar membacanya di hadapan guru kami Syekhna Al-Habib Ali Al-Masyhur. Mulai dari kitab Risalatul Jami'ah karya Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kita belajarnya satu kitab itu kepada Al-Habib Masyhur bin Hafidh. Kemudian juga kita belajar kitab Zubad kepada Al-Habib Masyhur bin Hafidh. Kitab Syarah Yaqutun Nafis kepada Al-Habib Masyhur bin Hafidh. Sampai kitab Minhaj kita belajar kepada beliau. Beliau waktu ngajarin kita kitab Minhajut Talibin, kita baca sampai khatam kepada Al-Habib Masyhur. Dari awal sampai khatam. Subhanallah, waktunya berkah. Dan beliau nggak pernah absen dari pengajaran tersebut. Mau panas, mau hujan, mau perang, mau mati lampu, ngajar udah. Nggak ada kendaraan, jalan kaki 1-2 kilometer untuk datang ke tempat kelasnya itu untuk ngajarin kita. Nggak ada mobil, dia jalan kaki, dia datang. Padahal kondisi kakinya itu udah payah. Usianya itu saat itu udah lebih di atas 60 tahun. Dalam kondisi yang udah sepuh, tapi tetap beliau hadir, beliau datang. Subhanallah. Dalam istiqamah mengingatkan kita akan hadisnya Nabi Muhammad SAW, itu sifatnya Rasulullah sebagaimana disebutkan kan, amaluhu dimah, amalnya Nabi Muhammad dimah. Tahu dimah? Yudum, istiqamah, langgeng. Kalau udah ngerjain satu amalan nggak ditinggalin, terus dikerjain. Itu hidupnya udah seperti apa namanya, kalah robot, lebih dari robot. Kalau robot masih ada errornya, handphone masih ada errornya. Ini Al-Habib Masyhur nggak ada errornya. Waktunya ziarah zambal, mimpin ziarah. Waktunya hadrah, waktunya sholat, waktunya tahajud, waktunya daras, waktunya pengajian. Mau ada siapa, mau ada angin, badai, hujan,
Kita sempat waktu datang di sana itu terjadi perang saudara. Baru datang berapa minggu, ya terjadi perang saudara antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Terjadi peperangan, listrik tidak ada, bensin tidak ada, gas nggak ada, masaknya pun juga pakai kayu bakar. Sampai karena kita nggak terbiasa, nasi yang jadi itu setengah matang. Subhanallah. Lauk pun juga seadanya, alhamdulillah. Tapi pengajian tetap pengajian, tetap daras, tetap hadrah, nggak diputus sama sekali, nggak ada alasan apapun. Dalam kondisi apapun, tetap waktunya pengajian, waktunya sholat, waktunya jamaah, waktunya zikir, waktunya wirid, waktunya hadrah, beliau tetap melaksanakan itu semua. Mengingatkan kita, ini amalannya Rasulullah, amaluhu dimah. Kalau udah ngerjain satu amalan, itu nggak ditinggal, seterusnya dikerjakan oleh beliau. Wah, kata. Kemudian juga di dalam keteguhan beliau mengingatkan kita akan hadisnya dari Hind bin Abi Halah yang menceritakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana amaluhu dimah la tarahu ghadiyan la tarahu illa ghadiyan aw raihah galil rahah mutawasil al-ahzan. Beliau sedikit istirahatnya, kemudian selalu sibuk, pagi kemana, siang kemana, sore kemana. Ini 24 jam makmur waktunya dengan ibadat yang luar biasa. Sehingga kalau orang ama wali nungguin keramatnya dia, kita tiap melihat Habib Masyhur itu keramatnya dia. Kerjaan beliau sehari-hari itu, nah itu keramatnya dia. Meniru jejak ayahnya, meniru jejak kakeknya. Abun yatalaga an abihi wa hakadha fayalaka min aba kiramin wa ajdadi musalsalatun anhum asanidu akhdhihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hamadi abun yatalaga an abihi wa hakadha fayalaka min aba kiramin wa ajdadi. Itu diceritakan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Itu beliau bilang, saya waktu itu pernah datang ke Tarim setelah beliau belajar berguru, kemudian di akhir sempat berziarah di masanya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, abahnya Al-Habib Masyhur. Itu waktu di masanya itu ikut mendampingi Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, abahnya Habib Masyhur, pergi dari satu majelis ke majelis yang lain. Itu dalam satu hari 16 majelis, 16 pengajian, mulai dari hadrah, majelis, buka kitab di sini, buka kitab di situ, semuanya. Dan dalam 16 majelis tersebut waktunya padat, nggak luput. Di mana ada hadrah dia hadir, di mana ada jenazah meninggal dunia dia yang sholatin. Subhanallah, 16 majelis dalam sehari, waktunya makmur luar biasa. Dan ini Al-Habib Masyhur sama seperti itu. Entah berapa banyak jenazah yang beliau sholatkan, entah berapa banyak jenazah yang beliau mandikan. Beliau memandikan jenazah, mengkafankan jenazah. Kita belajar mandiin jenazah langsung dari Al-Habib Masyhur. Belajar mengkafankan jenazah langsung dari beliau, teori dan praktek. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Hadza Al-Habib Masyhur bin Hafidh ayah min ayatillah, luar biasa. Dan bersama itu semua tawadhu'nya sangat hebat. Nganggap dirinya itu bukan siapa-siapa. Dia bilang, saya nggak punya ilmu, saya nggak punya apa-apa, saya miskin dari segala kebaikan. Kemudian begitu beliau bilang, ini bukan i'tiraf, ini hakiki. Bukan i'tiraf, ya saya mengakui kekurangan saya, i'tiraf. Enggak, ini hakikat. Dia merasa yakin dirinya orang yang nggak punya kebaikan. Yakin dirinya orang yang nggak punya kebaikan, itu pendapatnya dia. Subhanallah. Dan memang seharusnya seperti ini. Itu Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau bilang, man nazara ila nafsihi bi'aini ridha nazarallah ilaihi bi'aini sakhat, wa man nazara ila nafsihi bi'aini sakhat nazarallah ilaihi bi'aini ridha. Orang yang memandang dirinya dengan pandangan murka, Allah pandang hamba tersebut dengan pandangan ridha. Orang yang memandang dirinya dengan pandangan ridha dan puas diri, Allah memandang orang tersebut, hamba itu dipandang dengan pandangan kebencian dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Hadzal Habib Masyhur dengan segala kegiatan dan amalan yang luar biasa, menganggap dirinya saya nggak punya apa-apa. Nggak punya. Waktu belajar kitab Minhaj, kita belajar kitab Minhaj kepada beliau bilang, udah
Ini kitab Zubat kita udah selesai, begitu kita baca kitab Minhaj. Terus Habib Masyhur bilang ini kitab Minhaj kitab agung, penulisnya wali, orang besar. Dan yang mentahqiq kitab ini itu adalah menjadi mufti dalam mazhab Syafi'i. Ini kitab luar biasa, tapi jujur terus terang kata beliau, saya dan kalian, saya tidak punya kelayakan, kepantasan untuk ngajarin kitab ini kepada kalian. Dan kalian juga tidak punya kelayakan untuk belajar ini kitab. Terus beliau bilang, muridnya nggak layak, gurunya nggak layak. Muridnya nggak layak untuk belajar ini kitab yang agung, gurunya juga tidak punya kemampuan dan tidak punya kelayakan untuk ngajar kitab ini. Tapi kita hidup di zaman darurat. Inda darurat tubahul mahdzurat. Ketika dalam keadaan kondisi darurat, ya udah hal-hal yang begini ya kondisi darurat. Mau siapa lagi? Ya udah kita belajar. Tapi asal kalian tahu, kalian belajar ini kitab, kalian nggak pantas. Saya ngajarin ini kitab agung, saya nggak pantas. Jadi ketika kita diajarin, kita ditanamkan, kita nggak punya kelayakan. Dan beginilah guru mendidik muridnya. Mendidik muridnya ketika naik ke satu peringkat yang lebih tinggi, muridnya merasa dirinya, saya nggak punya kelayakan, saya orang bodoh, saya nggak pantas. Makin tinggi ilmunya, makin merasa diri itu makin rendah, makin hina, makin nggak pantas. Subhanallah. Kebalikannya orang sekarang, makin tinggi, wah kita sudah selesai, kita sudah lulus, kita sudah wisuda, kita orang besar sekarang, kita orang yang bergelar sekarang. Tapi kita dididik enggak, makin tinggi, makin merendah. Dan ini bukan i'tiraf, ini hakiki. Dan tawadhu'nya beliau bukan tawadhu dari masa kanak-kanak sampai udah tua, udah jadi mufti, sampai akhir hayatnya tawadhu. Jadi kalau ada orang mau tanya, apa sih definisi tawadhu? Apa definisi tawadhu? Definisi tawadhu an yarda, dia ridha dengan sesuatu dun ma yastahiqu, di bawah dari apa yang dia berhak. Baik itu penghormatan, baik itu duduk, baik itu posisi, baik itu dia rela mendapatkan di bawah dari apa yang dia lagi berhak. Tapi itu hadd tawadhu. Tapi kalau mau tahu tawadhu itu ada ta'rif tuh, ada ta'rif bil hadd, ada ta'rif bil ad. Ta'rif bil hadd, ada ta'rif bil ad. Misalkan masalah najasah, apa itu najasah? Ada haddun najasah, begitu. Ada juga bil ad. Amma haddun najasah ada sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ada kul mustakdzar yamna'u sihhatus shalah min haitsu lam murakhis, ada ma'ruf fi ta'rif ulama. Akan tetapi bil ad al-muskirul ma'i wal khinzir wal kalbu ma far'ihi mawsuru, sebagaimana disebutkan oleh Zubad, oleh Ibn Ruslan dalam Zubat beliau, ya'udun najasa seperti apa. Begitu juga at-tawadhu, begitu juga al-istiqamah, begitu juga at-taqwa. Kalau mau tahu apa ta'rifnya tawadhu, ta'rifnya tawadhu Al-Habib Masyhur bin Hafidh. Mau lihat tawadhu, lihat dia. Subhanallah. Mau lihat istiqamah, lihat kepada dia. Mau lihat khusyuk, lihat kepada dia. Subhanallah. Wahakadha. Belajar tawadhu dengan memandang orang-orang yang tawadhu tersebut. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Dan ketahuilah bahwasanya setinggi apapun pencapaian seseorang, jangan pernah dia ujub kepada amalan apapun yang dia punya. Dan ini ada pada dirinya Habib Masyhur, nggak pernah takjub kepada apa yang dia punya. Bahkan dia ngerasa dirinya nggak bikin apa-apa. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi itu mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wal amalus salih yarfa'uhu. Allah menerima sedekah. Sedekah itu sebelum diterima di tangan orang fakir sampai di tangannya Allah taala. Terus juga dalam ayat yang lain wal amalus salih yarfa'uhu. Allah mengangkat amal saleh. Ma'nahu, katanya beliau, amalan yang diterima oleh Allah taala itu diangkat. Bukan cuma pahala amalannya diangkat oleh Allah taala, tetapi ingatan akan amal soleh tersebut diangkat dari ingatan si pelaku amal, hingga dia merasa dirinya nggak beramal soleh.
Ciri orang yang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang sampai ingatan akan beramal itu dia nggak berasa kalau dia sudah melakukan amal soleh, nggak berasa dirinya orang baik. Inilah yang kita lihat, bukan yang kita dengar. Kalau kita baca di dalam Manaqib Sada Bani Alwi, manaqib mereka, riwayat hidup mereka, fulan bin fulan ulida di Tarim wa hafizal Qur'an al-azim, qara'a muhadzab tanbih wa ta'addaba bi abih, lahir di kota Tarim, hafal kitab Al-Qur'an al-azim, ngambil adab dari ayahnya, pencapaian kitabnya sampai pencapaian kitab muhadzab dan tanbih, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau kita baca manaqib daripada para salafus saleh, baik yang ada di Masyar Arawi ataupun yang ada di Ghurar ataupun yang ada dalam Syarh Ainiyah, semuanya itu kita lihat secara nyata dalam sosok diri guru kami Al-Habib Masyhur bin Hafidh radhiyallahu anhu arba'ah. Mau baik bicara tentang manaqibnya Syekh Umar Mahdhar begitu, nah itu teorinya, tapi mau lihat prakteknya, lihat Al-Habib Masyhur bin Hafidh. Manaqibnya fulan, nah lihat kepada mereka, sosok mereka radhiyallahu anhum wa arba'ahum ajma'in. Akhina Al-Habib Ali Al-Jufri, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, itu beliau bilang, saya waktu itu disuruh baca oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Hamad Segaf, guru beliau, baca kitab Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Habib Turmudi. Itu begitu saya baca tuh kitab tentang sifat-sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi, itu saya sampai gemeteran, sampai terkejut. Kenapa? Ini semua sifat yang saya baca itu nyata saya lihat pada diri guru kami Al-Habib Abdul Qadir bin Hamad Segaf. Kenapa? Pewaris sempurna terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu Wali Songo kenapa banyak ketika datang ke sini orang banyak masuk Islam kepada mereka? Sebab mereka menunjukkan Islam bukan dengan teori. Mau tahu tentang Islam, lihat pribadinya mereka, lihat akhlaknya mereka. Dalam Islam ada tawadhu. Mana sih tawadhu? Bukan buka kitab. Lihat mereka. Lihat mereka. Mana itu khusyuk? Bukan buka kitab. Lihat kepada mereka Wali Songo. Subhanallah. Mana itu makna tawakal? Lihat kepada mereka. Mana itu al-yaqin? Mana itu as-sabat? Lihat kepada mereka. Mana itu rahmat kepada muslim? Lihat kepada mereka, kepada Wali Songo. Subhanallah. Mereka adalah kitab berjalan. Radhiyallahu anhum wa rabbahum ajma'in. Ada satu ulama bersama putranya, tahu-tahu ngelihat Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa Tahir bin Husain bin Tahir, dia jawer putranya, ditarik telinganya, dijawer. Putranya terkejut, ya waladi, iya abah, kenapa dijawer? Ta'rif man haula, tahu gak siapa mereka itu yang lagi jalan depan kita? Arif, saya tahu. Ada Abdullah bin Husain bin Tahir, wali imam Tahir bin Husain bin Tahir, wali besar. Sudah, diam ayahnya. Gak berapa lama dijewer lagi, telinga anaknya lebih keras lagi. Anaknya kenapa lagi? Tahu gak siapa mereka? Iya tahu, itu Abdullah bin Husain bin Tahir dan Tahir bin Husain bin Tahir. Iya. Gak lama dijewer lebih keras, dengan jerit anaknya, abah kenapa? Tahu gak siapa mereka? Bilang iya, itu Abdullah bin Husain bin Tahir dan Tahir bin Husain bin Tahir. Maka dijawab, mereka itu yang kamu sebut Abdullah bin Husain bin Tahir dan Tahir bin Husain bin Tahir, keturunan Rasul SAW, mereka itu adalah haula ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dibacain tuh sampai akhir surat sifat-sifat mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang ibadur rahman. Ente mau lihat ibadur rahman begitu yang ada di dalam ayat Quran ini, nah itu sosoknya berjalan depan mata kita. Subhanallah. Dan itu semua kita saksikan pada diri guru-guru kita radhiyallahu anhum ajma'in. Orang ngomong banyak, teori banyak, apalagi zaman sekarang mau ngomong semaunya bisa. Atau orang gila pun juga dia bisa memposting dirinya atau diposting oleh orang gila lain untuk disebarkan. Yang menyebar kegilaan orang gila, yang mendengar kegilaan sama gilanya. Sampai kan dulu dibilang tuh, idza kana al-mutakallim majnun falyakun al-aqil sami'. Kalau pembicaranya gila, pendengarnya jadilah orang yang berakal. Bagaimana pendengar yang berakal kalau dengerin orang gila? Tinggal.
Jangan dikasih speaker. Ada orang gila nyanyi, kasih speaker. Ente sama gilanya kayak dia. Orang gila bikin ulah, posting, sebarkan. Jangan berbagi kegilaan, kamu sama gilanya dengan dia. Jangan direspon. Ini dalam ayat tadi, idza khatabahumul jahilun qalu salama. Apabila ada orang gila bikin ulah, mencaci memaki, jangan dibalas cacian dengan makian. Qalu salama, salam, damai. Subhanallah. Subhanallah. Sampai dulu tuh Al-Habib Masyhur, Masya Allah, beliau dengan segala istiqamahnya dapat tantangan, dapat makian, dapat cacian, dapat teror dari komunis, teror dari orang-orang yang gak demen sama beliau. Bahkan juga udah begitu dapat makian dan cacian bukan cuma dari komunis yang menculik ayahnya, bahkan juga dari orang-orang teman-teman di sekelilingnya, di sekitarnya juga, yang mencemooh beliau, yang menghina beliau, tapi nggak dibalas cacian dengan makian. Subhanallah. Nggak terdengar. Kita bertahun-tahun kenal Al-Habib Ali Masyhur, belasan tahun, berpuluh-puluh tahun kenal dengan beliau, lebih dari 20 tahun kita kenal dengan beliau. Nggak pernah kita mendengar kata-kata buruk keluar dari mulutnya, nggak pernah mendengar gosip keluar dari mulutnya, nggak pernah mendengar cacian keluar dari mulutnya atau provokasi, ngajarin orang untuk saling mendengki. Kerjaannya Habib Masyhur, dengar ada orang berselisih, didamaikan. Kita tahu Habib Masyhur kerjaannya ngajar, sholatin jenazah, mandinya, bukan cuma itu. Ada orang berkelahi, putus silaturahmi, beliau yang mendamaikan. Antara ashabul magamat, antara gabail, beliau turun tangan untuk ngakurin orang, mendamaikan orang. Bahkan sampai berkorban, bukan cuma berkorban harta, berkorban dirinya jadi sasaran cacian dan makiannya orang lain. Sampai beliau bilang, yang penting kalian akur, saya nggak pengen magomnya kalian, nggak pengen ngambil haknya kalian, nggak pengen mencuri popularitas kalian, nggak, pengen ini saling akur, saling damai. Sampai seperti itu. Radhiyallahu anhu arba, islah bainan nas. Ada orang sakit, beliau jenguk. Ada orang yang punya masalah, beliau bantu, beliau tolong, menghabiskan umurnya itu dengan hal yang semacam ini. Radhiyallahu anhu arba. Nah itu beliau dengan segala akhlak dan budi pekertinya dan dengan segala tawadhu beliau, alhamdulillah, di antara nikmat Allah yang sampai kepada kita dengan berkat beliau, beliaulah yang mendidik guru kami, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim. Al-Habib Umar itu waktu meninggal Al-Habib Masyhur, beliau cerita dulu waktu Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syahab, waktu meninggal ayahnya Al-Habib Muhammad bin Alwi. Tahu meninggalnya kapan? Meninggalnya pas lagi haul Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir meninggal dunia. Habis ceramah begitu langsung terduduk meninggal dunia. Saat itu subhanallah, dalam kondisi dakwah ilallah, meninggal dunia. Itu begitu wafat meninggalnya Al-Habib Muhammad bin Alwi, dia banyak diganggu orang, subhanallah, sampai orang yang mengganggunya itu komunis, jadikan itu hari libur nasional. Hari libur nasional, sekolah diliburkan, kantor diliburkan, semua hadir jenazahnya Al-Habib Muhammad bin Alwi, subhanallah. Kemudian Al-Habib Abdullah bicara, ceramah. Kita dulu tuh waktu kakek kami Al-Habib Alwi bin Syahab meninggal dunia, kita nggak terlalu berasa wafatnya beliau. Kenapa? Kita punya sosok ayah Al-Habib Muhammad bin Alwi. Tapi sekarang Al-Habib Muhammad meninggal dunia, baru sekarang kita berasa hari ini telah meninggal Al-Habib Alwi bin Syahab dengan wafatnya Al-Habib Muhammad. Terus Al-Habib Umar bilang, dan sekarang nih kita nih hadir jenazahnya Habib Masyhur. Hari ini telah wafat dan meninggal dunia Al-Habib Muhammad bin Salim. Sebab waktu Habib Muhammad bin Salim wafat meninggal dunia diculik, ya terus terang ya kita masih punya sosok ayah di hadapan kita, Al-Habib Ali Masyhur ini. Begitu dia meninggal dunia, udah kita kehilangan kakak, kita kehilangan ayah, semuanya kita kehilangan. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Wa hakadha. Yang mana Al-Habib Umar ini, beliau
adalah adiknya Al-Habib Masyhur. Begitu juga anaknya Al-Habib Masyhur. Adik sekaligus anak Habib Masyhur, kakaknya Habib Umar sekaligus ayahnya beliau. Subhanallah. Dan bagaimana Al-Habib Masyhur bin Hafidh radhiyallahu anhu, beliau datang ke Indonesia lebih kurang tahun 2000 berapa datang ke sini? Tahun 2000-an. Al-Walid waktu itu masih ada, ayah kami masih ada, Al-Habib Naufal datang ke rumah hadir haul Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian beliau bilang ini haul mesti ada managib Syekh Abu Bakar. Beliau tulis managib Syekh Abu Bakar dari hafalannya. Beliau tulis. Masya Allah. Terus beliau ini pelajaran yang rumit, yang sulit, itu beliau ajarkan kepada kita itu sehingga menjadi demikian mudah dan simpel. Enggak mudah menyerah kepada murid, kepada santri. Pelajaran yang rumit sekelas Minhaj itu dibikin simpel seperti kayak kitab Safinatun Najah. Demikian simpel, dipermudah oleh beliau. Subhanallah. Memiliki keahlian sedemikian rupa. Itu kalau Mutanabbi, dia bilang alayya nahtul gawafi min ma'adiniha wa ma alayya an la tafhamal bagaru. Saya pokoknya mau belajar ilmu tata bahasa sampai ke akar-akarnya, sampai ke sumbernya. Kalau ada orang nggak paham, ya kebo nggak paham, nggak saya pedulikan. Yang nggak paham adalah kerbau. Ngapain saya ngurusin kerbau? Tapi katanya Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Bahir, taraktul gawafi min ma'adiniha li'anna li qasdan an tafhamal bagaru. Saya tinggalkan tuh ilmu tata bahasa yang rumit. Kenapa? Sebab saya punya tujuan. Saya ingin kerbau pun faham dengan omongan saya. Dan itu yang kita saksikan pada diri guru kami Al-Habib Masyhur bin Hafidh. Hatta orang awam faham dengan penyampaian yang beliau berikan. Radhiyallahu anhu arda. Ala kulli hal. Kalau kita mau bicara tentang manhaj mereka sampai pagi juga nggak bakalan selesai. Sebagaimana Al-Habib Ali mengatakan bahwasanya awsafuhum tu'jizul wasif. Itu agak wasaf. Sifat-sifat mereka membuat orang yang mensifatkan kehabisan kata-kata untuk mensifatkannya. Maka intinya ikut di jalannya mereka, jangan menyimpang dari jalannya mereka. Mulai menempuh jalan mereka dari jangan tinggalin sholat jamaah, jangan tinggalkan qiyamul lail walaupun 15 menit sebelum subuh kita udah di atas sejadah. Mulailah menempuh di jalan mereka dengan jangan tinggalin duha walaupun 2 rakaat, witir walaupun 3 rakaat, Quran walaupun 2 lembar 3 lembar. Dengan hal-hal yang semacam ini berarti kita berada di jalannya mereka. Dan terusin dengan hadir majelis, birrul walidain, silatul arham, Masya Allah, tuntut ilmu agama, bersihin hati, jangan dengki sama orang, jangan benci sama orang, terutama kepada sahabatnya Rasulullah. Benci sama muslim biasa aja sial, celaka, apalagi kalau yang dia benci sahabatnya Nabi Muhammad ataupun keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalas, jangan benci sama orang. Nggak ada, kita dilarang benci kepada muslim biasa, apalagi benci kepada sahabat Nabi atau keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun mencaci mereka. Lah, bersihkan hati kita dari kedengkian, dari kebencian. Allah nggak disembah dengan kita mendengki kepada sesama muslim. Kamu mendengki sesama muslim, nyembah Allah itu? Enggak. Mencaci muslim, nyembah Allah dengan mencaci sesama muslim? Enggak. Oh, kalau saya mau menyembah Allah dengan cara mencaci sahabat Nabi, mencaci keluarga Nabi, itu bukan nyembah Allah, itu nyembah setan, nyembah iblis. Itu bukan khidmah kepada agama, itu khidmah kepada syaitan. Kebencian, kedengkian, dan provokasi. Subhanallah. Tapi mau nyembah Allah Ta'ala dengan akhlak yang santun, dengan menyebarkan kedamaian, dengan mengajarkan cinta, dengan mengajarkan menghargai sesama orang. Ini yang diajarkan, bukan dengan melaknat, bukan dengan mengutuk. Nabi Muhammad laisa bitta'an wala la'an. Bukan tukang laknat, bukan juga tukang menikam orang, mencaci orang, memaki orang, atau menistakan ta'an itu termasuk ta'an dalam nasabnya orang lain. Lah, Nabi enggak seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlaknya Nabi Muhammad, perangainya Nabi Muhammad. Oh, ini yang kita lihat pada diri guru-guru kita. Masya Allah. Wahakadha. Dan lihatlah para ulama yang hakiki dari kesantunan mereka, dari akhlak mereka. Ulama hebat, hafal kitab, tapi sholat subuhnya nggak berjamaah. Ulama dari mana?
Ulama enggak bangun malam, ya coba dicek lagi deh. Begitu. Suruh minum lagi yang banyak. Hah? Ulama tapi salaman sama yang bukan muhrim. Ulama dari mana? Ulama rokokan. Lah, ulama dari mana? Waliyadzubillah min dzalik. Ulama kata-katanya kotor. Enggak seperti itu. Para ulama yang kita kenal itu hatinya bersih, mulutnya bersih, matanya bersih. Itu Nabi Isa itu beliau sekali itu dicaci maki. Saat beliau dicaci maki, udah selesai dicaci maki, dianya dicaci, ibunya dicaci, udah selesai begitu. Apa jawaban beliau? Syukran, jazakallah khair. Terus, terima kasih, jazakallah khair, semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Itu kaum Hawariyin di sekitarnya bilang, ya Ruhullah, kamu nggak dengar kamu dicaci maki oleh mereka? Maka dijawab, hadza, orang yang kamu bilang mencaci maki, dia bukan mencaci maki saya, dia itu nyumbang buat saya. Hadza anfaqa ma indah wa anfaqtu ma indi. Dia nyumbang, kebetulan yang dia sumbang apa yang dia punya. Yang dia punya cacian makian. Begitu. Dan yang saya punya doa, syukur, terima kasih. Masing-masing menginfakkan apa yang dia punya. Wa kullu ina'in billadzi fihi yandahu. Setiap wadah memercikkan isinya. Yang isinya susu keluar susu, tapi isinya comberan, kotoran, ya keluar comberan, kotoran. Nggak tahu orang sini ngerti gak artinya comberan tuh. Waliyadzubillah. Masing-masing wadah memercikkan isinya. Ini nih kisah Nabi Isa. Kita lihat pada diri guru kita Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Di majelis tahu-tahu ada penyusup masuk begitu dengan jenggotnya yang lebat. Dia masuk ke tengah-tengah majelis langsung mencaci maki. Dicaci maki, Habib Abdul Qadir dicaci maki, Habib Abu Bakar Masyhur ada di situ caci maki semuanya. Begitu dia nistakan majelis. Rumahnya orang, acaranya orang. Dia caci maki. Udah selesai jalan begitu. Habib Abu Bakar geram, marah. Habib Abdul Qadir cuma bilang syukran jazakallah khair. Kalau sudah majelis kita udah selesai, enggak perlu ditambahin apa-apa lagi, tutup majelis. Besok malamnya Habib Abu Bakar Masyhur datang ke Habib Abdul Qadir bawa map, bilang ya Habib, naam ya Abu Bakar, bilang coba tolong lihat ini. Tanya apa ini? Ini jawaban untuk menjawab fitnah dan tuduhan orang yang menistakan majelis kita kemarin. Ini jawaban dari Quran, dari hadis, dari pendapat ulama. Langsung saya begadang malam-malam tuh bikin kitab untuk ngejawab tuh orang. Habib Abdul Qadir bilang, ya Abu Bakar, orang yang kemarin udah saya jawab. Loh sudah Habib, sudah bikin jawabannya, sudah saya udah bikin jawabannya, udah saya serahkan ke dia. Mana ada? Langsung di majelis. Apa jawabannya? Saya bilang syukran, saya bilang terima kasih. Itu jawaban saya. Kenapa kurang jawaban saya? Itu udah lebih dari jawaban. Diam Habib Abu Bakar. Khalas, cukup. Saya udah ngasih jawaban ke dia, itu udah lebih dari segalanya, lebih dari kitab, lebih dari buku. Kenapa jawabannya? Praktek akhlak. Praktek akhlak. Mana tuh orang kita nggak kenal, wala mukanya nggak kita kenal. Subhanallah. Dulu juga nggak ada orang yang tukang apa namanya provokator, tukang nyebar-nyebarin begitu. Nggak ada yang nyebar-nyebarin begitu. Subhanallah. Kita nggak kenal, kita nggak tahu. Itu orang Padang, sebutan Habib Abdul Qadir sampai sekarang masih disebut. Sampai ini malam, wa ila yaumil qiyamah bakalan disebut. Zamannya Nabi Muhammad, emang nggak ada orang yang tukang caci maki Nabi? Banyak. Syair dibuat, digubah untuk mencaci Nabi Muhammad. Tapi sahabat Nabi bukan orang provokator yang dengan dalih membela Nabi, menyalin itu tulisan terus dibawa ke Nabi, disebarin kemana-mana untuk provokasi umat. Enggak, dibiarin, enggak dibawa, enggak diulang, enggak disebut. Rasulullah, ada orang buat syair mencaci engkau, ini bunyi syairnya, diapalin. Enggak dibawa. Yang ada sekarang syair memuji Nabi Muhammad. Ada syair cacian terhadap Nabi enggak? Enggak ada. Mana? Hilang dengan sendirinya. Maka nalillah bag. Sesuatu yang untuk Allah langgeng abadi. Yang bukan untuk Allah, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Ambil deh waktunya yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, terus habis. Hari kiamat jadi penyesalan. Penyesalan pertama tahu kapan?
saat ruhnya di tenggorokan. Penyesalan kedua saat dia masuk dalam lubang kuburnya. Penyesalan ketiga saat dia menghadap hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan sebelum itu semuanya, bala, masaib, kesulitan. Hatta mengucap kalimat la ilaha illallah akhir hayat belum tentu bisa. Biasanya seperti begitu. Waliyadzubillah. Biarin. Sibuk sama kesibukan kita. Kesibukan kita bukan nukil omongan orang. Sibukan kita bukan buka medsos. Buka medsos sudah berkali-kali. Saya sudah teliti medsos yang ini. Saya sudah teliti medsos yang ini. Saya sudah buka omongan yang ini, omongan fulan. Omongan Allah sudah dibuka belum? Kalam Allah belum dibuka. Kalamun Nabi belum dibuka. Sibuk sama omongannya orang. Tinggalin. Da'in nas. Ya galbi yaguluna ma badalahum. Wattathik billah rabbil khalaqi. Biarin orang ngomong orang sini bilang sekarat nih. Biarin orang ngomong semaunya. Kita jangan dengerin omongan orang. Tinggalin omongan orang. Sibuk dengan kalamullah. Subhanallah. Wahakadha. Ini yang kita lihat pada diri guru-guru kita. Al-Habib Umar bilang, kalau dari awal kita terpengaruh sama omongan orang, Darul Mustafa nggak bakalan berdiri. Majelis Muassalah nggak bakalan berdiri. Kegiatan nih apa yang kita lihat nih nggak bakalan berjalan. Kalau dari awal kita dengerin omongan orang, yang ngembosin kita, udah deh nggak jadi deh, karena omongan ini, karena omongan itu. Tinggalin omongan orang. Cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ketemu sama orang yang anti sama kita, bersifat dengan akhlak yang luhur, yang mulia. Bagaikan itu orang yang kita temui bagaikan kawan sejati. Kita nggak tahu, kali akhir hayatnya berubah. Mungkin dia mencapai jenjang kewalian yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dengan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita cemooh orang lain. Subhanallah, makanya dibilang tuh, jangan kita kelewat benci sama seseorang. Jangan-jangan orang yang kita benci satu saat bakal menjadi kawan dekat kita. Jangan kita kelewat cinta sama seseorang. Jangan-jangan orang yang kita cinta tahu-tahu bakal jadi musuh bebuyutan kita. Apa yang dijalin karena dunia bakalan fana, bakalan habis. Tapi hubungan yang dijalin karena Allah bakalan langgeng, bakalan abadi. Wali Songo di Indonesia nggak ada yang tukang caci mereka. Banyak tukang caci maki mereka di zaman mereka dulu. Mana pencacinya? Mana pencacinya? Mana kuburannya? Diziarahin orang. Jangankan diziarahin, kuburannya nggak, atau mungkin udah jadi jalan tol sekarang. Kuburannya udah jadi jalan tol. Wali Songo lihat kuburannya tuh di mana-mana. Diziarahi orang, nggak pernah sepi. Kapan makam Sunan Ampel sepi? Kapan makam Sunan Bonang sepi? Kapan makamnya Maulana Malik Ibrahim sepi? Nggak ada sepinya. Subhanallah. Pencacinya mereka mana? Habis. Pencacinya Nabi Muhammad mana? Habis. Pencacinya Imam Ali Zainal Abidin, Imam Al-Husain, mana pencacinya? Nggak ada, udah habis semuanya. Tapi mereka tetap dikenang, diziarahin oleh orang banyak. Wah, kata. Jangan kita menoleh kepada mereka, jangan terpengaruh sama pujian orang, jangan terpengaruh sama dengan cemoohannya orang. Ini yang kita lihat pada diri guru-guru kita radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan kita bisa jalan di jalannya mereka, kita menempuh jalannya mereka, jalan kesucian, jalan keselamatan, jalan kebersihan hati. Amin ya rabbal alamin. Ul Habib Idrus masyaallah diberikan keberkahan insyaallah oleh Allah taala. Majlis Rasulullah insyaallah makin berkah. Wa akhina Al Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ahmad bin Yunus Al-Mahdhar yang hadir tengah-tengah kita, dan semua guru-guru kita, semua hadirin wa hadirat, insyaallah dijadikan kita orang yang balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yarudana ilaihi maraddan jamila, yaktub lana lakum al-khairat wal masarat wa sa'adat, yaj'alna yakum minal aidin al-faizin dhafirin insyaallah bi khairid dunya wad din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.